Salah satu alat untuk bertutur dan menyampaikan ide dan gagasan adalah musik. Satu di antara sekian alat musik itu adalah kakula. Hari ini kita akan berbincang soal kakula untuk anak negeri bersama narasumber kita, Muhammad Taufan. Assalamualaikum, Bung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Taufan, ini penulis kakula untuk anak negeri. Bagaimana kabar, Bung Opan? Ya, alhamdulillah masih diberikan kesehatan. Alhamdulillah. Dan hari ini kita ada, kalau kita melihat ini, Ya. berarti ketahuan kita ada di mana. Berada di mana? Kita ada di Toboli, Parigi Motong, makanan khas di pertigaan Toboli, Ya. dan menjadi cemilan wajib bagi yang melintas dari utara ke selatan. Betul sekali. Iya, Bung Opan. Iya. Alat musik itu salah satunya kakula dan bisa menjadi alat untuk meluapkan ide, menyampaikan gagasan pendahulu-pendahulu kita yang menggarap-garap musik itu. Iya, iya. Bisa Bung Ovan jelaskan apa sih kakula itu? Kalau sepengetahuan saya, instrumen kakula ini dulu akarnya ini adalah gamba-gamba. Jadi orang tua kita dulu pakai gamba-gamba, pakai dari kayu. Gamba-gamba itu dari kayu, alat musik dari kayu. Ya, terdiri dari tujuh potong kayu yang nadanya lokal tune. Jadi nada di daerah setempat. Jadi tidak seperti diatur solmisasi. Solmisasinya. Belum ada. Jadi tidak ada solmisasi waktu itu. Tidak ada. Orang bagai saja. Jadi sesuai selera. Tapi uniknya luar biasa, menarik. Jadi insting bermain saja. Insting bermain. Jadi di setiap tempat itu, khususnya di Kail ya. Jadi misalnya di Parigi, kakula Parigi atau gamba-gamba Parigi dengan kakula Palu itu beda jenisnya. Solmisasinya beda atau jenis kayunya atau apanya? Solmisasinya kadang hampir sama, tapi bunyi nadanya itu apa? Iya. Iramanya. Nah, di Palu saja, di Bayoge dengan di Talise itu beda. Di Tabanjuka itu beda jenis cara mainnya. Jadi tapi ada pakem pukulannya, orang kenal biasanya dua-dua. Nah, itu. Dan itu menjadi pakem yang dipakai secara umum. Ya, untuk masyarakat Kaili. Berarti itu awal mulanya kakula. Yang saya pelajari bahwa kakula ini selain sebarannya dari Asia Tenggara, menurut penelitian Pak Dr. Amin Abdullah, tapi saya juga dapat informasi bahwa kakula ini dibawa oleh seorang tokoh penyebar Islam. Siapa itu? Di Tanah Kaili. Siapa Dato' Karama. Syekh Abdul Raki. Iya. Nah, itu. Dia membawa, dia ini kan dari Padang, dari Minangkabau. Iya. Iya. Pokoknya dari Sumatera. Jadi dia bawa untuk syiar Islam ya. Jadi kalau di Jawa kan ada pakai wayang. Wayang untuk apa namanya sebagai alat untuk media untuk media menyebarkan agama. Jadi begitu juga sehingga saya sangat yakin karena suara kakula Kaili dengan suara talempong dari Sumatera itu bukan suara apa namanya ya, resonansinya. Jadi ketika dipukul langsung hilang dia, makanya bunyinya teng 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 dadang deng dong deng 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 deng. Beda dengan Jawa. Nah, bentuk sama tapi Jawa teng deng dong, jadi lama. Ada gema. Nah, itu yang membedakan kita punya kakula dengan gamelan. Iya. Gitu. Nah, sebelum saya masuk ke buku dan film, kenapa harus kakula yang jadi objek? Ya, objek ini ya, project ini ya. Iya. Selain project ini mungkin sudah jadi passion mungkin. Oke. Kalau saya pribadi ya, saya kan lahir di Taman Budaya Sulawesi Tengah juga, di Gol nih. Orang bilang dulu hantu Gol. Di situ ada saya punya guru, ada
Om Sofyan Tadurante, Iya. kemudian Kak Amin. Oke. Nah, tapi yang pertama ngajar saya itu ada saya punya kanda di Palu juga, Azmi Anwar, Miming. Walaupun dia basicnya teater, tapi luar biasa. Saya ingat dia yang ya ini kau belajar kakula. Oke, saya mau menegaskan. Jadi yang pertama memperkenalkan kakula Ya, adalah Azmi Azmi Anwar. Anwar, sarjana seni kalau saya tidak salah. Sarjana seni. Kemudian ada guru yang Ada guru yang lebih hebat lagi ya. iya, bukan berarti Azmi Anwar tidak hebat. Betul. Dia sendiri yang mengakui. Dia hebat dia. Saya ini tidak ada, cuma lantaran ada workshop. Saat itu ada workshop, saya ingat. Oh, Ada workshop. Nah, ini Pak Om Sofyan ini jadi narasumber. narasumber utamanya. Oke. Tapi teknisi untuk main apa mengatur semua itu kebetulan Kak Kanda Azmi ini Kak Miming. Iya, Azmi Anwar, biasa dipanggil Miming. Dia dengan Hendra main gendang. Tunggu dulu. Hendra ini yang biasa disebut Hendra Gendang. Iya, Hendra gendang. Oke. Kayak gitu. Kemudian terbersitlah keinginan Bung Taufan ini untuk mendokumentasikan alat musik kakula itu. Iya. Jadi dari Taman Budaya tadi akhirnya saya di kampus dan terus Oke. main-main ini sampai waktu itu saya pindah ke Parigi. Ya, saya pulang kampung. Oke. Pulang kampung pun datang di Parigi, saya pikir saya mau jadi apa, mau tetap juga pemain musik kakula. Tapi mungkin itu kutukan yang bermakna kalau saya. Oke. Kutukan yang berkesan. Ah, Jadi kau dikutuk jadi pemain kakula, tapi itu kutukan yang oke. sangat banyak Betul-betul, iya. membantu Mengangkat mengangkat saya seni. punya, Iya. terutama saya punya Fashion tadi itu. Iya, passion, pengalaman. Sampai yang saya tidak bisa lupa itu sampai kita kakula ini dibawa ke Rusia, ke Moskow. Oh, Nah, itu 2017 Pemda Parigi Motong, oh ini pemain kakula, ayo kau ikut. Oleh itu Pak Bupati waktu itu ya. Jadi berangkat. Mau berangkat apa? Itu kau perkenalkan itu kakulamu. Wah, jadi saya, kalau saya tidak belajar kakula dulu, tidak bisa saya injak luar oke. negeri ya. Rusia. Itu luar biasa. Itu pengalaman yang paling berkesan dengan kakula. Makanya kalau ada yang mau coba rusak kakula, saya lawannya. Oke. Wah, menarik ini. Ya, Kalau ada yang mau rusak kakula, saya Bung lawan. Taufan lawannya. Iya, Bukan Lionel Messi. saya di depan. Oke. Nah, kakula yang beredar di Parigi Motong yang jadi objek lebih banyak objek Ya, penelitian di buku ini yang mau film diperkenalkan ini, diterbitkan itu. Apakah masih ada, kalau orang berbicara itu, apakah masih ada pemukul otentik yang Anda dapatkan? ya, kebetulan di 2021 kemarin saya kerja ini dapat Dana Abadi Indonesiana. Oke. Dapat program mendokumentasikan karya pengetahuan maestro. Oke. Nah, kemudian disitulah saya angkat maestro-maestro ini yang saya anggap banyak berpengaruh besar pada perkembangan kakula di Sulawesi Tengah ya. Pertama ada Om Hasan Baswan almarhum, Iya. kemudian ada Pak Amin Abdullah, Oke. ada Om Sofyan Tadurante. Nah, Iya. kemudian adalah satu ini adalah pelaku asli dari Parigi, dari Parigi Mpu. Oke. Namanya Ibu Mariami atau dikenal Tante Mariami. Oke. Itu autentik, masih asli. Oke. Nah, kenapa Anda mengatakan Ibu Mariami ini otentik? Apakah dia dari awal menggeluti itu atau ada campuran kreasi yang dibuat oleh dia atau? Ya, dari awal wawancara kami dan dia, saya dan dia, dia itu ternyata belajar kakula dari neneknya. Dari sejak umur 5 tahun. Oke. Sampai besar, sampai penghidupannya itu di undang-undang di pesta. Jadi dia tidak, mungkin pekerjaan utamanya itu pemain kakula tradisi. Sampai saat ini dia sudah mulai sedikit Berkurang? terganggu dengan elektron. Bukan terganggu ya, kalah pamor dengan Oke. elektron. Kalau pamor. Iya. Tapi alhamdulillah sampai sekarang masih bermain beliau. Oke. Luar biasa. Nah, teknik bermain yang dilakukan oleh Ibu Mariami tadi, apakah ada perbedaan ketika anak-anak sekarang ini melakonkan sebagai dirjen untuk? Ya. Oke, apakah ada perbedaannya? Kalau ini juga menarik.
kakula yang dipelajari anak-anak sekarang ini rata-rata kakula yang diatonis sudah. Jadi do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Bahkan ada akordnya. Saya pernah menulis akordnya. Di dalam buku ini ada akord yang saya Oke. sehingga memudahkan anak-anak untuk bermain mengiringi lagu ya. Oke. Nah, tapi kalau Ibu Mariam ini dia pakai lokal tune tadi. Jadi nada Oh, beda, tidak ada Iya, iya, iya. sinkronisasi. iya. Tapi dia istilahkan kakula nuada. Kakula nuada. Nah, saya ambil kakula nuada ini saya pindahkan ke diatonis ini cuman spiritnya. Spirit kakula nuada. Jadi ada jenis ketukan misalnya N2 tadi. Tenedeng deng dung dudu deng dung deng. Oke. Jadi itu. Jadi sehingga mereka bermain misalnya main di C, deng 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 tenedeng deng 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 tenedeng. Deng 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 tenedeng deng deng. Jadi kita ambil tadi sarinya dari sana, dikasih manis menjadi lagu. Begitu kalau saya punya teknik ya. Begitu juga saya cuma belajar dengan pendahulu-pendahulu saya ini. Oke. Nah, jadi spiritnya kita ambil kakula nuada. Nah, dari buku yang Anda buat ini tentu bukan hanya di Parigi Anda melakukan penelitian. Ya, benar sekali. Jadi penelitiannya ini ada di 2 kabupaten kota ya. Pertama di Kabupaten Parigi sendiri, kemudian di Palu. Oke. Nah, kita membuat film, pada saat itu film. Jadi proyeknya ini membuat film, membuat buku, dan melakukan diseminasi. Jadi Oke. semacam Oke. workshop di 5 titik kemarin. Dari Tinombo, di Kasimbar, kemudian di Ampibabo, Toribulu, Parigi, dan Sausu, Balinggi. Ya. Oke. Nah itu. Jadi film ini diangkat semua ini maestro-maestro ini. Jadi saya ambil maestronya dulu. Kalau almarhum Hasan Baswan, kami langsung mengunjungi kediaman anak dari beliau, ke AI, Saiful Bahri. Kemudian Pak Amin Abdullah kami langsung terbang ke Jakarta. Oh. Iya, karena kesibukan beliau tidak bisa dia diundang kemari, mahal. Jauh sekali narasumber saat ini. Wah, ini tapi beliaulah yang narasumber yang kami anggap sangat-sangat penting karena banyak karyanya. Dia sudah bawa karyanya ini sampai ke luar negeri, sampai ke Hawaii, ke Thailand. Nah, ini yang poin penting. Sehingga mau tidak mau kami akan harus cari akal bagaimana sampai bisa bahkan mengatur waktu dengan Pak Direktur ini susah. Pak Dirjen kan beliau direktur musik, film, dan animasi di Kementerian Pariwisata. Ekonomi Kreatif. Ya. Kemudian? Gitu. Nah, jadi kami ada teman yang kebetulan anak Palu, jadi kita atur waktu, atur jadwal sehingga bisa diluangkan waktu. Oh iya, ini saya punya adik dari pokoknya saya batalkan dulu saya punya meeting ya. Jadi meeting saya digeser. Sampai sebegitunya, luar biasa. Demi kakula. Demi kakula, Pak Amin ini. Kemudian ada maestro berikutnya kami ambil juga di Palu, Pak Sofian, Om Sofian. Oh iya, oke. Di Gol nih ya. Iya. Depan Gol nih. Kemudian ada Ibu Mariami, ada langsung di Parigi Mpu. Gitu. Oke. Iya. Bung Taufan, setelah Anda melakukan penelitian, menerbitkan buku, kemudian membuatkan film, apa yang berbeda dengan sebelum era Bung Taufan memainkan itu dengan era sebelumnya? Apa yang ada hal prinsip yang sangat membedakan kecuali tadi solmisasi itu? Kalau dari segi perbedaan mungkin kalau masih zamannya Ibu Mariami, siapa? Ibu Mariami? Berangkat dari Ibu Mariam ya? Boleh. Jadi ada kita pisah di 2 sisi nih, kakula nuada, kakula tradisi dengan kakula konvensional. Jadi yang diatonis tadi. Nah, kalau Ibu Mariami ini memang kalau saya bilang pelaku aslinya dasarnya kakula, ya dia. Jadi beda kalau Om Hasan, kemudian Om Sofian, Om Amin Abdullah, ini yang sudah mencoba mengeksplor. Oh. Nah itu. Jadi ini yang basic, ini yang mengeksplor. Generasi mengeksplor. Pernah enggak terjadi duet? Kalau duet, kalau seingat saya dulu masih ya. Iya, misalnya lokal tune yang dimainkan oleh Ibu Mariami. Ya. Dengan eranya Bung Taufan. Pernah enggak di sisi lain
Dia Iya main Kakula tradisi, Nuada iya, yang tadi itu Kakula Nuada. kemudian dipersandingkan dengan mainan. Kalau untuk main sama-sama pernah, tapi untuk bermain nadanya disandingkan itu belum pernah, karena Nggak ketemu. tidak akan ketemu karena dia nadanya itu tadi saya bilang lokal tune gitu. Oke, Iya. oke. Ini sudah ada nada dasar C, G, ini Oke. yang kemudian F. Oke. Sementara ini dia sesuai seleranya. Oke, Jadi oke. dia, gitu nadanya itu. Kalau sekarang kan bisa mengiringi lagu. Ya. Kalau dulu Kalau dulu sepengetahuan saya dia cuma sebatas instrumen. instrumen aja. Iya, kalau Kakula Nuada ya. Oke. Jadi sebatas instrumen. Jadi belum ada di penelitian ini bahwa Kakula Nuada itu dulu ada lagu yang diiringi pakai Kakula Nuada ini. Kalau yang sepengetahuan saya cuman memang belum ada, tapi mungkin ada. Saya tidak bisa Oke, mengatakan. iya karena ini Iya, sejarah. karena Iya. ini sejarah. Oke. Mungkin pernah ada yang coba Oke. mengeksplor begitu, atau orang tua dulu ada nyanyiannya menggunakan Kakula itu. Kayaknya ini bisa jadi PR ini. Ya, kalau bicara Kakula ini tidak akan habis. Oh gitu. Iya, kita terus explore. Oke. Apa yang Bung Taufan mau sampaikan sebenarnya dalam buku dan film itu soal Kakula ini? Poin-poin utama yang saya mau coba angkat ini sebenarnya cuma satu, Apa itu? regenerasi. Oh, Satu kata itu sebenarnya, regenerasi. Jadi proses regenerasi ini sangat penting. oke. Ketika ini putus, regenerasi ini putus, maka putuslah peradaban kita. Oke. Jadi itu harapan saya. Makanya kemarin, jadi ada yang kalau di yang sudah di daerah-daerah kota ini kan masih banyak ditemukan Kakula. Tapi ketika saya mengarah ke desa-desa, misalnya sampai ke arah utara, sampai arah ke selatan itu tidak, bahkan mereka tidak tahu apa ini. Padahal orang tuanya dulu ada di situ. Misalnya di daerah Tinombo, di daerah Kasimbar. Sudah benar-benar hampir. Iya. Jadi itu yang saya bilang tadi, regenerasi itu. Kalau itu sampai putus, maka putuslah peradaban Kakula ini. Itu ya yang kita gagas juga kebetulan saya selain PSK, pekerja seni komersil. Iya, oke. Saya juga bekerja di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, di bidang kebudayaan. Oke. Itu yang coba kita kerja, bagaimana mensosialisasikan, melindungi, mengembangkan, memanfaatkan ini Kakula ini. Itu. Nah, Bung Taufan berdiri di dua sisi. Ya. Sebagai regenerasi yang pelanjut itu kemudian ada di Dinas Kebudayaan. Dinas Kebudayaan, betul. Bagaimana mensinergikan itu untuk mensosialisasikan terus bahwa dulu kita ada ini, kenapa hilang? Dan ini untuk adat. Iya, betul. Nah, ini menarik sekali. Jadi ketika saya memilih, dulu saya kan guru ini ceritanya, guru SMA. Kami pernah kita ke sekolah lalu ya. Iya. Nah, ada pelatihan fotografi. Oke. Jadi 2020 saya hijrah saya itu selain kebutuhan daerah, ada panggilan jiwa. Oke. Jadi melihat fenomena itu tadi juga salah satunya. Bukan cuman Kakula ya. Saya bukan kalau cuman Kakula ya mungkin kita masih, tapi kebudayaan kita ini komplit. Banyak. Oke. Ratusan, ribuan, bahkan ribuan. Ini yang coba kita mau lindungi. Ada namanya pendaftaran warisan budaya Tabenda. Nah, itu yang coba kita dorong. Nah, berdiri di dua sisi tadi selaku seniman dan kemudian selaku pengambil kebijakan lah. Kebijakan. Iya. Ini sebenarnya agak sulit juga. Di satu sisi saya butuh, ayo pemerintah dorong. Nah, tapi di satu sisi saya sadar, saya ini pemerintah. Nah, ini yang tapi saya bersyukur sebenarnya. Jadi saya bisa menjadi fasilitator teman-teman seniman. Iya, oke. Itu kesyukuran saya, sehingga saat ini alhamdulillah teman-teman seniman mendapatkan sedikit porsi-porsi yang bisa kita bagi-bagi. Misalnya ada pekerjaan, kamu kerja ini. Nah, berikutnya lagi, kamu lagi kerja ini, sanggar ini, ayo. Oke. Gitu. Bung Taufan, kita ada di sesi terakhir.
Ya. Kita sudah berbicara panjang lebar soal Kakula di regenerasi dan seterusnya. Ketika Anda berdiskusi dengan sang maestro 4 orang ini, Ya. generasi penerus Hasam N. Baswan. Ya. Amin Abdullah, Sofian Tadurante, dan Ibu Mariani ini, pasti ada satu kalimat yang tertanam di benak Anda ketika melakukan penelitian dan berdiskusi dengan mereka. Iya. Masing-masing kalimat dari orang yang tempat meneliti ini apa? Soal Kakula ya? Soal Kakula. Iya. Oh ya, kita Soal Kakula. Ya. Saya mau angkat dulu dari Ibu Mariami. Oke. Jadi Ibu Mariami ini pada dasarnya dia bercerita tentang waktu masa lalunya ketika belajar Kakula. Tapi pada akhirnya dia menitipkan satu pesan. Jadi pesannya itu kalau tiada saya, siapa lagi? Oh, jadi itu Ibu Mariam ya. Oke. Nah, jadi dia bertanya, tapi dia bertanya dalam hati sebenarnya, cuman dia sampaikan dengan saya. Gelisah gitu. Ini pertanyaan untuk dirinya. Kalau tiada saya, siapa lagi? Nah, itu. Ibu Mariami ya. Ibu Mariami. Oke. Itu. Kemudian kalau Om Sofyan, ini juga hampir mirip juga. Jadi kalau beliau menitip pesan, ada kata-katanya beliau juga, tetap ajarkan itu, meskipun apapun yang terjadi. Tetap ajarkan. Tetap ajarkan. Oh, Om Sofyan menginginkan rutinitas ya? Ya, Oke. rutinitas tadi. Jadi jangan ketika kita sibuk sudah kita tidak urus lagi, ya tetap urus. Oke. Jadi saya pulang kantor biar capek jam 4. Pak, kita mau latihan. Ayo, sikat, kita latihan. Gitu. Oke. Kalau Bung Amin Abdullah? Kalau Om Amin menyatakan bahwa dia sudah cukup dengan karyanya yang yang versinya ya. Oke. Nah, saya sudah punya versi. Jadi saya harapkan teman-teman ini, anak-anakku, adik-adik semua ini beregenerasi lagi, tapi bukan dengan versi saya. Ada versi. Coba kreasikan yang baru. Nah, itu kalau jadi ada ciri khas yang dimainkan Amin Abdullah memainkan Kakula, ada ciri khas yang dia bawa. Kalau Amin Abdullah ini kan Om Amin ini dengan moderonya, dengan ensemble-nya ya, konsep ensemble. Jadi dia mau, misalnya dia kemarin sampaikan di dalam film itu seperti Tovan di Parigi, coba mungkin Kakula dari perspektif pendidikan. Nah, itu kalau beliau titip pesan itu ya. Kakula perspektif pendidikan. Nah, sehingga saya ketika pindah di dunia dinas pendidikan, ini sudah saatnya Kakula dari perspektif pendidikan. Kita berikan Kakula ke sekolah-sekolah, kemudian kita salurkan teman-teman seniman. Ayo ajar mereka. Dengan kata tanda petik memanfaatkan posisi sebagai birokrat kebudayaan. Kebetulan dipercayakan di situ. Kita Oke, Bung Oban. Oh, Om Hasan lagi, Pak. Om Hasan. Oh iya. Hasan Baswan. Iya, Jadi kalau Om Hasan Baswan ini kan tidak sempat bertemu lagi karena beliau sudah almarhum. Ada regenerasi pertamanya. Tapi saya sempat bertemu dengan teman seperjuangan teman yang membuat namanya Om Gazi. Beliau di Parigi. Jadi namanya Om Gazi. Seperjuangan dengan Om Hasan Baswan. Jadi dia pemain gendangnya. Mungkin ada yang tahu. Jadi Om Gazi ini membuat ketukan itu lagu Palu Ngataku. Dia katanya dia cuma dari di meja ketukan-ketukannya. Om Hasan pakai mulut. Deng 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 deng. Jadi saya sempat wawancara. Nah, itu yang luar biasa. Sehingga Om Gazi itu karena Om Hasan sudah tidak ada, Om Gazi menyampaikan bahwa tetap berkarya. Karena Om Hasan itu tidak mau orang putus asa. Iya. Ada spirit yang dipesan yang diamanatkan. Om Gazi. Jadi kau kalau mau berkarya terus. Jangan panas-panas tai ayam istilahnya. Iya, Kalau ada event baru berkarya lagi, tidak. Jadi karyanya dalam rangka. Iya. Karya dalam rangka. Nanti ada acara baru berbuat. Nah, itu. Gitu mungkin. Iya.
secara keseluruhan apa closing statementnya Bung Taufan soal Kakula? Oh iya, mungkin sahabat podcast Media Suara Palu itu mau menonton film Kakula untuk anak negeri. Bisa dinonton di mana, Om? Ya, nanti kita bisa kan saat ini tahap laporan akhir Oke. dari proyek itu. Oke, Nah, setelah tahap proyek ini selesai, kita akan upload di YouTube. oke. Nanti akan kami bagian. Sekarang sebenarnya bisa. Tapi jangan dulu. Pakai Google Drive. Iya. Nah, saya bagikan link. Oh, itu sudah bisa? Sudah bisa di. Atau harus bikin laporan utuh dulu sebagai pertanggungjawaban? Kalau laporan sudah selesai semua, tinggal saya kemarin izin karena ingin diarahkan untuk membuat haki dulu, hak cipta Oh ya. untuk dokumenter tersebut. Jadi Seperti itu. kalau ada sahabat podcast Media Suara Palu mau minta Link untuk menonton, bisa nanti di japri saja. di japri di Iya. kolom komentar ya. Betul. Siap. Iya. Iya. Sahabat podcast Media Suara Palu, kalau Bung Taufan sudah bercerita soal buku dan film Kakula untuk anak negeri, kemudian ada titipan pesan dari 4 maestro yang jadi objek penelitian tentang Kakula ini. Podcast Media Suara Palu juga ada cerita pendek lah gitu. Jadi kalau Bung Taufan mau bercerita, mempublis sesuatu, podcast itu salah satu tempatnya. Iya, Iya. betul. Tapi kalau Bung Taufan mau didengar suaranya soal Kakula ini, podcastnya harus di Media Suara Palu. Wah, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.